Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahabah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang berpuasa, karena mereka akan meraih kemuliaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kemuliaan ini tidak diberikan selain orang yang berpuasa. Dari beberapa riwayat saya menyimpulkan ada 6 kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Pertama, akan mendapatkan hadiah atau pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa akan menjadi pelindung baginya, menjadi perisai baginya, menjadi benteng baginya. Yang ketiga, aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih baik daripada minyak kasturi. Yang keempat, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan selain orang yang berpuasa. Yang kelima, orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga dari pintu istimewa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Dan yang keenam, doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah, diijabah dan dikabulkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, 4 perkara dari 6 tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan oleh Allah. Kullu amali bani Adam, ya, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bihi. Semua amalan ibnu Adam adalah baginya kecuali puasa, maka ia adalah untukku dan aku akan memberikan ganjarannya. Makna daripada memberikan ganjaran, Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwasanya pahala orang yang berpuasa ini tidak terhingga, tidak bisa dihitung dengan angka. Berbeda dengan kebaikan yang lainnya, sebagaimana yang diceritakan dalam riwayat Imam Ahmad pada masalah puasa. Nabi kita menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullul hasanati bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Semua kebaikan akan dihitung 10 kali lipat, bahkan sampai 700. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa untukku, wa ana ajzi bihi. Allahu akbar. Ya. Yang kedua, betapa puasa akan menjadi perisai. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perisai atau pelindung atau pencegah dari perbuatan dosa. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya puasa akan menjadi pelindung perisai baginya dari api neraka. Pendapat yang pertama tidak ada lain, itu adalah pendapat Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Abdul Bar, dan termasuk juga Sahibun Nihayah. Alasan mereka tidak ada lain, ini sesuai dengan ayat selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Lanjut daripada hadis itu, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yasab. Kalau datang hari puasa seseorang, maka hendaklah jangan berbuat keji dan jangan berkata keras atau berkata kasar. Ya. Berbeda dengan Syekh Nawawi dan Ibnul Arabi, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan puasa adalah perisai pelindung dari api neraka. Tidak ada lain, ya. Bagi Imam Ibnu Arabi mengatakan, inna shauma imsakun anis syahwat. Yang namanya puasa itu mencegah diri dari syahwat. Puasa mengendalikan syahwat, ya. Ketika syahwat dikendalikan, mereka terbebas dari maksiat dan dosa. Nah, ketika ini berlaku di dunia, maka kana dzalika satiran fil akhirah minan nar. Itu akan menjadi pelindung mereka dari api neraka nanti di hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Allah, la khulufu famis shaimi atyabu min rihil misik. Ya, bahwasanya lebih wangi daripada rihil misik. Maksud di sini ulama kembali berbeda pendapat. Apakah ini kemuliaan di akhirat saja atau juga kemuliaan dunia sampai akhirat? Dan ulama berbeda pendapat, apakah ini makna hakiki atau makna majazi. Jumhur ulama, seperti yang diceritakan dalam kitab Fathul Bari, ulama berpendapat bahwasanya kemuliaan orang yang berpuasa, ya, aroma mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi dari dunia sampai akhirat. Dan maknanya adalah makna majazi. Di mana makna majazi di sini, ya, diceritakan betapa Allah meridhai, Allah menerima apa yang dilakukan oleh
orang-orang yang berpuasa. Al-Imam Al-Maziri menyebutkan bahwasanya annar rawaihat thayyibah taqribun minna. Bau wangi seseorang itu akan membuat sesuatu hal pendekatan dengan kita. Fastu'ira dzalika lis-shaumi. Maka kata-kata ini, istilah ini dipinjam untuk kata-kata puasa. Kenapa? Karena dia mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ketika orang yang berpuasa dinyatakan dekat dengan Allah, diridhai oleh Allah, dikabul semua amalannya. Kemudian orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Ketika berbuka, ya. Ketika berbuka, dia akan bahagia. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya kebahagiaan ini kebahagiaan natural, kebahagiaan tabi'i. Setelah menahan syahwat, menahan lapar, menahan minum, tiba-tiba datanglah waktu di mana Allah mengizinkan semua itu kembali untuk dilakukan. Tetapi ada juga ulama mengatakan sebagian orang merasakan kebahagiaannya tidak ada lain berterima kasih kepada Allah karena sudah dibantu, ditolong, diberi taufik melaksanakan perintah Allah yang bagi orang-orang yang tidak beriman ini dirasakan susah, penuh lelah, penuh derita. Maka kata Al-Imam Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan dua makna ini boleh saja berlaku tergantung bagaimana level iman dan tingkat ketakwaan. Ya. Berikutnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kemuliaan orang yang berpuasa adalah masuk surga dari pintu yang istimewa. Ini riwayat daripada Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Nanti di surga akan ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Di hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk di dalamnya. La yadkhulu minhu ghairuhum. Tidak akan masuk selain orang-orang yang berpuasa. Di akhir hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Fa'idha dakhalu," kalau orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk ke dalam surga dari pintu ini, ughliq, tutup pintu ini, la yadkhulu minhu, tidak satupun orang yang masuk dari pintu ini. Luar biasa. Dan makna Ar-Rayyan bersesuaian, ya, karena dia ismu alam yang diambil dari kata roy, lepas dahaga. Orang-orang yang berpuasa yang selama ini menahan lapar, menahan minum, menahan syahwatnya, mengendalikan dirinya, ya, dari tidak melaksanakan maksiat dan dosa, masuk dari pintu ini lepas dahaganya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan semua kenikmatan untuk dilakukan. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita berhak untuk masuk ke dalam pintu itu semua dengan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, yaitu doa orang yang berpuasa tidak tertolak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil dari riwayat Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. As-shaimu hatta yuftirah, orang yang berpuasa sampai nanti dia buka. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian al-mazlum, orang-orang yang teraniaya. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam, Allah angkat doa-doa mereka ini di atas kegelapan, di atas awan yang menghalangi segala macam. Wa yaftahu laha abwabas sama, bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit. Luar biasa untuk doa orang-orang ini semua. Ya. Imam Sya'rawi dalam tafsirnya menyebutkan ini keberuntungan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Di saat kita bukan seorang pemimpin, orang awam, orang biasa. Kita tidak punya jabatan apapun untuk bisa melakukan tindakan yang bersifat adil kepada orang banyak, dan kita bukan tergolong orang-orang yang dianiaya. Maka ketika puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan ini kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, betapa indahnya kebahagiaan orang yang berpuasa karena mendapatkan kemuliaan ini. Tentu banyak riwayat-riwayat yang lain menceritakan kemuliaan, tapi bagi saya 6 ini sudah sangat membahagiakan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahagialah orang-orang yang berpuasa, lelahmu akan menjadi lillah, deritamu akan menjadi bahagia. Kenapa? Karena Allah memuliakanmu secara istimewa yang tidak diraih oleh siapapun selain orang yang berpuasa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa dengan puasa kita dan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wabihi wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.